Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam channel Eko Adi Saputra. Kali ini kita akan berbincang tentang perbedaan PPG dalam PPG prajabatan dan dalam jabatan. Oh ya, PPG atau Pendidikan Profesi Guru ini merupakan satu program ya, program pengganti dari PLPG, di mana PLPG itu atau yang disebut dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, ya PLPG. Walaupun keduanya itu sama ya, keduanya adalah sama-sama digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Adapun perbedaan PPG dan PLPG ya. Di sini PLPG itu berlangsung sangat singkat, yaitu hanya 11 hari saja. Nah, dan program PLPG itu hanya dapat diikuti oleh mereka yang sudah berstatus sebagai guru dan memenuhi syarat lainnya. Adapun PPG sendiri, ya PPG atau Pendidikan Profesi Guru itu terbagi menjadi dua, ya teman-teman ya, terbagi dua, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Oke, kita kaji ya perbedaan PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Perbedaannya ya, perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan ya. PPG prajabatan di sini ya diperuntukkan untuk lulusan S1 atau D4. Baik dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan yang belum mulai mengajar atau menjadi guru. Nah, jadi di sini digunakan untuk mereka yang belum mulai mengajar atau belum menjadi guru ya. Seorang alumnus S1 atau D4 non kependidikan memang bisa mengajar, tetapi harus melewati tahap PPG prajabatan. Mungkin ini sebagai pengganti ya, sebagai pengganti akta 4 ya, prasyarat. Nah, kalau dulu saya menjadi guru itu syaratnya harus akta 4 ya. Saya dari ilmu komputer murni dari Udinus, berikutnya saya mengambil akta 4 di Unisula. Berikutnya sertifikasi saya di UNES. Tetapi saya PLPG saat itu masih program PLPG. Ya. Program PPG jabatan itu bisa diikuti di lembaga pendidikan ya atau di LPTK ya, lembaga pendidikan tenaga kependidikan terdekat. Namun di sini tidak semua universitas dapat sebagai LPTK ya, sesuai di sini harus LPTK yang bersangkutan itu harus sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ya. Kalau di Semarang itu ada UNES, UGRIS ya, UGRIS itu sebagai LPTK-nya. Itu kalau di wilayah Semarang. Berikutnya PPG dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan, ya ini kebalikan dari PPG prajabatan ya, PPG dalam jabatan itu diperuntukkan untuk lulusan S1 maupun D4 ya, jurusan kependidikan dan non kependidikan yang sudah berstatus guru di suatu satuan pendidikan. Nah, status guru ini bisa berupa PNS atau non PNS, yang penting sudah mengajar dan tercatat di Dapodik atau data pokok pendidikan. Ya, itu ada perbedaan yang pertama. Kedua ada sekarang perbedaan yang kedua yaitu tentang persyaratan, teman-teman. Sekarang kita kaji dulu syarat dari PPG prajabatan. Ya. Syarat dari PPG prajabatan, ya, yang pertama adalah kita ada scan biodata, ya, kita menycan biodata mahasiswa asli. Berikutnya adalah scan ijazah dan transkrip nilai. Berikutnya adalah kita siapkan pas foto ukuran 4x6 ya, di mana pas foto itu menggunakan kemeja formal putih, dasi hitam dan latar belakang biru ya untuk laki-laki,
serta merah untuk perempuan. Syarat yang keempat yaitu scan KTP, KTP asli, dan KK terbaru. Persyaratan PPG Prajabatan yang berikutnya adalah scan surat keterangan jasmani dan rohani dan surat bebas nafza dari BNN. Berikutnya adalah lampiran SKCK, dan yang terakhir, persyaratan yang terakhir yaitu bersedia membayar uang pendaftaran. Uang pendaftarannya tentunya berbeda-beda ya. Kisaran ini nanti uang pendaftaran itu ditransfer melalui bank BTN atau bank BNI atau bank yang ditunjuk dari LPTK yang LPTK yang dituju ya. Kalau ada perubahan terkait dari syarat PPG Prajabatan, silahkan teman-teman bisa mengunjungi situs Kemendikbud atau situs dari LPTK yang dituju. Misalkan teman-teman itu UPGRIS, berarti teman-teman bisa mengunjungi situsnya UPGRIS, dan situ dilihat detail rinci ya, detail rinci dari persyaratan PPG Prajabatan. Berikutnya syarat PPG dalam jabatan. Syarat yang pertama teman-teman yaitu lulusan S1 atau D4. Sudah berstatus guru dan sudah diangkat menjadi guru ya hingga bulan Desember 2015. Nah, sudah berstatus guru dan sudah diangkat hingga bulan Desember 2015. Menjabat sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, atau pendidikan oleh masyarakat. Berikutnya, terdaftar di Dapodik minimal dari 31 Juli 2017. Berikutnya, mempunyai nomor unik tenaga kependidikan atau pendidikan NUPTK. Ya, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah menjadi guru ya hingga 2015 dan sudah masuk ke Dapodik ini ya. Ini sampai dengan ini minimal 31 Juli 2017 dan mempunyai NUPTK. Jika belum mempunyai NUPTK, silahkan bisa diajukan melalui Perpal VTK ya. Silahkan siapkan berkas-berkasnya. Berikutnya melengkapi semua syarat dokumen. Nah, melengkapi syarat dokumen. Nah, terus usia maksimal 58 tahun ya, terhitung tanggal 31 Desember di tahun mendaftar. 31 Desember tahun mendaftar. Ya, berarti kalau ini nanti di tahun 2002 ada, berarti ini usianya adalah 58. Kalau 58 maksimal ya. 58. Berikutnya teman-teman, ini dari syarat dokumen yang dimaksud tadi ya. Syarat dokumen yang dimaksud tadi untuk PPG dalam jabatan itu adalah ini, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir pihak perguruan tinggi. Jadi silahkan dipersiapkan ya, dipersiapkan untuk yang sudah masuk ke ini ke kategori tadi, bisa dipersiapkan dokumen-dokumennya. Nanti jika di SIM PKB sudah ada panggilan, Bapak Ibu sudah siap. Ya. Berikutnya adalah fotokopi SK pengangkatan pertama dan 2 tahun sebelumnya. Ya itu kalau untuk guru GTI ya, guru tetap yayasan, SK-nya berasal dari SK guru tetap yayasan, ya, dari yayasan bersangkutan. Berikutnya adalah fotokopi SK mengajar, ya, fotokopi SK mengajar yang asli. Berikutnya adalah surat izin dari kepala sekolah satuan pendidikan untuk mengikuti PPG. Terus yang terakhir adalah surat fakta integritas dari setiap peserta. Ya. Fakta integritas ini berisi bahwa berkas yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya sistem belajarnya, sistem belajar. Lebih tepatnya adalah biaya PPG ya, biaya PPG. Biaya PPG ya untuk PPG Prajabatan ini, mohon maaf ada kekeliruan ya. Biaya PPG
untuk biaya kuliah PPG Prajabatan ini kisarannya adalah dari 7,5 juta sampai dengan 9 juta. Nah, besaran ini sudah disepakati oleh Kemendikbudristek dan Asosiasi Rektor LPTK setiap daerah. Ya. Dalam penyelenggaraan PPG Prajabatan, pemerintah tidak menyediakan subsidi, ya, subsidi apapun untuk PPG Prajabatan. Sebab program ini memang ditujukan untuk masyarakat umum yang ingin jadi guru. Teman-teman, berbeda dengan PPG dalam jabatan. Nah, kalau PPG dalam jabatan biayanya ini sudah disediakan oleh APBN atau APBD dan disalurkan ke masing-masing LPTK. Artinya kita ya dalam artian kita bayar tapi dibiayai negara, atau dengan kata lain gratis ya. Kita tinggal memang ini semangat untuk mengikuti dan mengikuti segala ini ya, segala perkuliahannya dan mengumpulkan segala tugasnya ya, seperti itu. Sudah dibiayai negara, ini kita harus lebih lebih semangat karena ada hal yang dipertanggungjawabkan ya dari negara ini, dari uang rakyat, jadi kita dipertanggungjawabkan untuk rakyat. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ini ya obrolan santai kita terkait perbedaan PPG Prajabatan dan dalam jabatan. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan tetap selalu teman-teman dicek SIM PKB-nya agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dan dipersiapkan ya untuk ini, untuk untuk tetap belajar ya, untuk belajar semaksimal mungkin sesuai dengan bidang kompetensi kita. Oke. Oke teman-teman, dari kami salam sehat, salam sejahtera dan tetap sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.